percaya bersama-sama dengan saya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, baik yang ada di tempat ini dan yang di rumah yang sedang menyaksikan ibadah online. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan tetap hadir, amin. Sebab Tuhan berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ selalu Tuhan hadir, amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita berikan sukacita surga bagi Dia, haleluya. Haleluya, biarlah sukacita surga mengalir bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, tumbau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Biarlah sukacita surga-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita akan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mari terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersama-sama katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita-Mu memenuhi kami Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Biarlah sukacita-Mu selalu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah terus sukacita-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami mau terus menyatakan Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kekuatan gunung batu kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyatakan, kami mau melekat kepadamu selalu Tuhan Yesus. Kami mau selalu menikmati hadirat-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan Allah kami selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab Engkaulah perlindungan kami Tuhan Yesus. Thank you Lord.
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sekali lagi angkat pujian ini, katakan Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kami mau mengatakan dengan iman kami, Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami, Tuhan. Oh Yesus, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan dengan imanmu, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih, sebab Kaulah Tuhan kekuatan kami, oh, sukacitaku. Kaulah Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Mari dengan imanmu katakan Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, sebab Kaulah Tuhan kekuatan kami, sukacitaku. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah
tidak akan pernah takut Tuhan, sebab kami tidak akan pernah takut. Yesus selalu besertaku, Yesus selalu besertaku. Dia tempat perlindunganku, Dia gunung batuku, Dia keselamatanku. Yesus, haleluya. Walau badai pun menopang kami Tuhan, kami percaya Yesus ada, Yesus ada. Mari sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Kami tinggikan-Mu, Yesus. Biarlah setiap hidup kami selalu mengagungkan Engkau Tuhan, setiap hati kami selalu melekat kepada-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus. Hanya Kau yang layak diagungkan. Oh Yesus, we worship you Lord, we praise you Lord, we worship you, we worship Lord, we praise you, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. We worship Lord. We worship you, Jesus. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Oh God, we worship you, Lord. Oh God, we worship you. We worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, mari bersama-sama katakan, oh God, we worship you. Hallelujah. Oh God, we worship you. We worship you, Lord. We worship you. Be glorified, and magnified. Oh God. Sekali lagi, mari sembah Yesus. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, we will be glorified,
glorified and magnified, oh God, we worship. Be glorified, and magnified, oh God, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We praise you, Lord. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami mengagungkan nama-Mu. Sebab nama-Mu yang berkuasa di bumi, di langit, dimanapun Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus selalu menjadi Tuhan Allah dalam hidup kita. Amin. Dan sukacita terus penuh di dalam hidup kita. Haleluya. Sebab sukacita kami ada di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan. Mari sekali lagi katakan, sukacitaku penuh. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan yang limpahkan, selalu baru tiap hari. Oh dalam Yesus kami kan bersuka Tuhan. Mari puji Dia, puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Ku akan selalu bersuka, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacita. Mari puji Dia. Haleluya. Oh, puji Dia, muliakan, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Dia Yesus, sukacitaku. Dia Yesus, sukacitaku. Dia Yesus, sukacitaku. Oh, Dia Yesus, sukacitaku. Haleluya. Yes, Yesus adalah sukacita kita. Amin. Haleluya. Sebab Dia kekuatan gunung batu kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Amin. Engkaulah sukacita kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi katakan, Tuhanlah
Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Dia gunung batuku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Mari bersama-sama katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya sorakan yes. Haleluya. Engkaulah gunung batu kami, kekuatan kami, perlindungan kami. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Come on. Haleluya. Yes, Jesus. Mari yang mau bersyukur katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Dengan imanmu katakan amin. Kami mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Engkau Allah yang setia, selalu ada bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Sebab kasih Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kasih setia Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita juga akan menabur persembahan umum, persembahan perpuluhan dan persembahan untuk pembelian gedung ruko. Kita percaya dengan bersuka cita kita memberi, Tuhan Allah kita akan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu. Kita akan membawa yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Mari sekali lagi katakan, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Takkan ku takut, takkan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Oh,
padamu. Kau yang sertaiku dan mari dengan imanmu katakan, tak akan pernah kami takut Tuhan. Oh, tak akan ku takut, takkan ku bimbang kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hati kami Tuhan. Oh Yesus, melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Haleluya. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertaiku, kau yang sertaiku dan melindungiku. Shalom, saudara jemaat GPI GPA Panbil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di minggu pertama bulan April ini kita bertemu kembali dalam ibadah secara online, dan kita harus yakin bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah ibadah kita, dimanapun saudara berkumpul di rumah 2-3 orang, 4-5 orang. Percayalah, ini hari Sabat, hari perhentian dan perintah Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa berjumpa bertatap muka, tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dan di tempat saudara ada dimanapun. Doa saya selalu menyertai saudara. Kiranya saudara selalu hidup dalam segala kebaikan, kemurahan Tuhan, penyertaan, perlindungan, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya membagikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan dengan tema bersukacitalah karena Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Kita baca di dalam Nehemia pasal 8 ayat 10, bagian B-nya saja yang saya mau angkat tema khotbah minggu ini. Dikatakan begini, jangan kamu bersusah hati, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Saudara, ini tema yang saya angkat minggu ini, bersukacitalah karena Tuhan. Agak berat memang kalau kita disuruh bersukacita dengan kondisi yang hari-hari ini kita tahu semua sangat tidak baik ya. Semua orang diperhadapkan dengan dilema yang sama ya. Bekerja terancam virus yang tidak kelihatan, tidak bekerja, tidak bisa makan juga. Ini dilema saudara. Dengan kondisi seperti ini, kita disuruh Tuhan untuk tetap bersukacita. Itu nggak gampang saudara. Untuk bersukacita di tengah kondisi situasi yang tidak baik, nggak gampang. Alasannya apa dulu kita harus bersukacita?
Kalau kita dengar kabar baik nih misalnya ya, pertanggal nih pemerintah Kota Batam atau Presiden mengumumkan misalnya di semua stasiun televisi, pertanggal 5 April Indonesia sudah bebas dari corona. Wah, ini pasti kabar sukacita. Semua orang Indonesia akan bersukacita. Ini ada dasarnya bersukacita kalau ada kabar baik yang kita dengar, saudara. Tapi kan kenyataannya kabar baik itu belum datang, belum menghampiri kita kabar baik itu. Bahkan akan ada kebijakan baru yang saya dengar, saudara, di mana semua aktivitas masyarakat akan sangat dibatasi supaya tidak banyak orang berkumpul untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Ya, sekarang masih berlaku aturan social distancing atau jaga jarak, masih berlaku. Tapi kalau penyebaran virus ini makin merajalela, kemungkinan ke depan kita tidak boleh sama sekali ada pertemuan di tempat umum walaupun hanya 2, 3, 4 orang berkumpul, saudara. Nah, hal ini kan makin bikin orang jadi tambah bingung dengan kehidupan yang harus dijalani. Bisa saudara bayangkan, masyarakat akan makin susah untuk menjual, untuk membeli, karena tidak boleh ada interaksi. Memang keputusan ini belum berlaku, tapi bisa jadi ke depan itu berlaku. Kalau virus corona ini terus menyebar. Wacana yang saya baca di koran beberapa hari yang lalu, saudara, katakan pasar-pasar, warung, dan restoran diminta untuk menutup lebih cepat usahanya dan diminta untuk tidak melayani makan di tempat. Kalau mau beli harus bungkus bawa pulang. Nah, inilah kondisi kita yang makin hari makin ke arah sana. Kalau COVID-19 ini tidak berakhir, tidak bisa ditangani. Saudara dikasih Tuhan, saya yakin pemerintah pun pasti berat untuk mengambil kebijakan yang tegas. Tetapi tidak ada jalan lain kalau memang itu harus diberlakukan di seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Intinya ialah hari-hari yang kita lewati sekarang ini adalah hari-hari yang penuh dengan rasa was-was, penuh dengan rasa curiga. Kalau kita berpapasan dengan orang, tiba-tiba orang itu bersin Hasim, kita udah curiga, jangan-jangan wah itu virus corona yang disebarkannya. Atau mungkin kita ada di sebuah tempat makan, lalu kita dengar orang batuk kita curiga, jangan-jangan di batuknya itu ada virus corona. Ada begitu banyak kegelisahan, kebingungan, kekhawatiran, kewaspadaan hinggap di dalam setiap orang di bangsa ini. Haleluya. Makanya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih banyak berdoa, minta sungguh-sungguh supaya Tuhan berperkara dengan kondisi sekarang ini. Kalau saya pelajari, saya lihat situasi sekarang, saudara, kadang-kadang ada baiknya juga corona ini. Saya lihat di mana-mana orang mulai bangkit untuk berdoa. Doanya bukan lagi setengah hati, tapi sepenuh hati. Saya lihat bangsa-bangsa Italia, Brazil, mereka di tengah-tengah jalan berlutut berdoa. Di rumah-rumah mereka angkat pujian
kondisian sama-sama. Memang kehadiran corona tidak baik untuk kesehatan, mengancam nyawa. Tapi di sisi yang lain, corona membangkitkan orang-orang Kristen untuk semakin berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mengajak menghimbau jemaat Tuhan, jemaat GBI GPH Panbil khususnya, mari bangkitkan doamu hari-hari ini untuk berperkara dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi. Mari kita berdiri sebagai intercessor antara Indonesia dengan Tuhan. Saya percaya takaran doa yang pas dari Indonesia, maka jawaban doa itu pasti akan diterima oleh Indonesia. Haleluya. Mari kita bangkit untuk berdoa. Lebih banyak berdoa, saudara. Walaupun kita melihat ya seolah-olah kok Tuhan lambat yang menolong, kok Tuhan sepertinya tangannya begitu tidak bisa menjangkau Indonesia. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Tuhan punya waktu yang terbaik buat Kota Batam, Indonesia dan bangsa-bangsa. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kita tidak mengerti, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Memang tidak ada dasarnya kita bersukacita dengan kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini. Memang tidak ada dasarnya. Belum lagi masing-masing kita juga punya pergumulan masing-masing ya. Ada yang bergumul dengan penghasilan yang mungkin sudah mulai terganggu dengan adanya virus corona ini. Mungkin ada yang mulai terancam dirumahkan, atau mungkin juga ada yang masih bergumul dengan kesehatannya, atau mungkin juga masih ada yang bergumul dengan keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita fokus ke pergumulan, kalau kita fokus ke masalah yang ada di hadapan kita hari-hari ini, memang tidak ada dasarnya untuk kita bersukacita. Untuk kita meratap bersedih ada dasarnya, tapi kalau untuk kita bersukacita memang tidak ada dasarnya. Kata orang Korea Utara, borat. Nah, hari ini supaya kita tetap bisa bersukacita di tengah berbagai pergumulan hidup, kita harus alihkan fokus kita bukan kepada raksasa yang hari-hari ini sedang menghadang jalan kita. Biar itu urusan Tuhan. Dan kalau itu sudah menjadi urusan Tuhan, gak usah kita urus lagi, saudara. Nanti kita bisa capek sendiri. Tuhan lebih tahu apa yang bisa Dia lakukan. Pokoknya ya wes, semua tak selain sama Tuhan. Amin. Saudara tahu lagu Ku Berserah? Mari saya ajak saudara yang ada di rumah, angkat pujian ini. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ya wes, serahkan semuanya sama Tuhan. Ya, pokoknya serahkan semuanya sama Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian ini sama-sama, saudara. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang
supaya kita tetap bisa enjoy menjalani hidup kita di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah raksasa yang menghadang di depan kita. Serahkan semua, itu urusan Tuhan. Percaya saja, dalam waktu dekat ini masalah virus dan masalah-masalah yang lain akan segera berlalu. Amin. Sebab hari esok kita Tuhan yang punya. Nah, apa dasarnya, saudara? Kita harus bersukacita di tengah pergumulan. Saya angkat tema, bersukacitalah karena Tuhan. Nah, apa dasarnya kita bersukacita di tengah berbagai kondisi yang tidak baik hari-hari ini? Yang pertama, perhatikan, karena Tuhan menyertai kita. Ini dasar kenapa kita harus bersukacita. Karena Dia menyertai saya, menyertai saudara, dimanapun Anda saat ini berada. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 bagian B, di situ dituliskan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku, kata Tuhan, menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Saudara tahu arti kata menyertai? Itu artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi, dan saya percaya Dia siap untuk menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, membela kita, bahkan menyediakan apa yang kita perlukan hari-hari ini. Matanya tidak pernah terlelap, saudara, untuk mengawasi kita. Mazmur 121 ayat 4 berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan menjaga kita siang malam. Dia ada bersama kita, Dia menyertai kita. Ini adalah sebuah jaminan bagi kita sebagai umat yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Sebuah jaminan Tuhan menyertai kita. Apa gunanya Yesus mati untuk kita, saudara, kalau janji penyertaan Tuhan itu hanya pepesan kosong? Apa artinya Tuhan mati untuk kita kalau Dia membohongi kita? Tapi saya percaya di dalam Yesus selalu ada kepastian. Amin. Dia pasti menyertai kita. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. Nah, harusnya orang Kristen seperti ini sikapnya, gak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan kita menyertai kita. Sekalipun kita berjalan di lembah bayang-bayang maut, ada Allah di situ bersama-sama dengan kita. Ini alasan pertama kenapa kita harus bersukacita di tengah situasi yang tidak baik hari-hari ini. Karena kita tahu dan kita percaya Tuhan menyertai kita. Apa dasar berikutnya kita harus bersukacita? Karena Tuhan. Yang kedua, kita punya firman. Kita punya firman, saudara. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh firman? Di dalam kitab
kitab Kejadian, kalau saudara baca pasal 1 ayat 3 sampai 26, menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, itu semua ada diciptakan oleh firman. Yang ada di langit, yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata, semua itu diciptakan oleh firman. Semua itu ada karena firman. Dan sekarang firman yang berkuasa itu, firman yang dahsyat itu ada bersama-sama dengan kita, baik dalam pribadi Kristus yang diam di dalam hidup kita, maupun dalam bentuk huruf-huruf mati yang ada di dalam Alkitab. Nah, yang diperlukan adalah tindakan iman. Tindakan iman dengan memperkatakan huruf-huruf yang mati itu menjadi firman yang hidup. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini, saudara. Jangan biarkan huruf-huruf itu tetap mati, tertulis di dalam Alkitab, tersembunyi dalam Alkitab, saudara. Ambil, lalu perkatakan, jadikan itu firman yang hidup. Contohnya, misalnya, kalau kita dalam kekurangan, mari kita berkata, Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Perkatakan itu, saudara. Kalau kita dalam keadaan sakit, mari kita berkata, oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Kalau kita mengalami penderitaan, mari kita berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Memang tidak otomatis firman itu waktu diucapkan langsung digenapi, tapi biarkan kuasa firman itu bekerja sesuai dengan waktunya, sambil kita tetap aminkan dan imani apa yang kita perkatakan melalui firman Tuhan. Yang penting kita tahu bahwa di dalam kita ada Kristus sebagai firman yang hidup, dan di luar kita ada Alkitab, buku Tuhan yang juga adalah firman yang hidup. Ini alasan kedua kenapa kita harus bersukacita di tengah kondisi yang tidak baik hari-hari ini, karena hidup kita dijaga dan dijamin oleh firman Tuhan. Kita punya firman, saudara. Wow, kita punya firman. Apa dasar berikutnya kita harus bersukacita? Yang ketiga, karena kita hidup dalam janji-janji Tuhan. Karena kita hidup dalam janji-janji Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburan dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Pemazmur berkata, inilah penghiburan dalam sengsaraku. Dia juga mengalami kesengsaraan, tapi dia terhibur. Terhibur oleh apa, saudara? Oleh janji Tuhan yang menghidupkan. Saudara, kalau kita bicara tentang janji Tuhan, satu sisi kita harus ingat bahwa Tuhan itu pribadi yang kudus, tidak ada dosa dan tidak ada dusta di dalam dirinya. Jadi tidak mungkin ada janji palsu yang keluar dari mulut Allah. Itu tidak mungkin, saudara. Kalau dia berjanji menyertai kita, ya memang dia menyertai kita. Kalau dia sudah berjanji melindungi kita, melindungi,
menjaga, ya memang saudara, Dia akan menjaga dan melindungi kita. Kalau Dia berjanji menolong kita, ya memang Dia akan menolong kita. Kalau Dia berjanji menyediakan, memang Dia akan menyediakan. Kalau Tuhan tidak melakukan apa yang dijanjikannya, saudara, Dia sedang mengingkari dirinya sendiri sebagai Tuhan. Tetapi kita harus tahu, sampai hari ini Tuhan tidak pernah mengingkari ketuhanannya. Kita tahu sampai hari ini itu tidak pernah terjadi. Yang membuat janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup saya dan saudara adalah karena ulah kita sendiri, karena kedegilan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri, kebodohan kita sendiri. Saya sangat yakin dari pihak Allah, janji adalah janji. Itu sebabnya kalau kita mau mengalami janji Tuhan, jangan pernah neko-neko sama Tuhan, saudara, ya. Lurus saja, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sampai hari ini, semua janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab masih berlaku bagi kita yang percaya. Dan semua janji itu semakin diperkuat lewat materai kematian Kristus di kayu salib. Karena tidak mungkin Dia mau mati tapi Dia mendustai janjinya. Tidak mungkin Dia mau mati tapi Dia mengingkari janjinya. Tidak mungkin Dia mau mati di salib, saudara, lalu membiarkan kita sendirian berjalan dalam dunia ini. Tidak mungkin Dia mau mati di salib. Kalau kita disuruh berjalan sendirian, menghadapi berbagai hal yang sulit sendirian, itu tidak mungkin, saudara. Kita diberi firman, kita diberi janji-janji Tuhan, kita disertai Tuhan. Semua itu dimateraikan lewat kematiannya di kayu salib. Inilah alasan ketiga kenapa kita harus bersukacita di tengah kondisi yang tidak baik hari-hari ini. Kita orang Kristen harus beda dalam menyikapi situasi yang sedang melanda dunia sekarang ini. Ingatkanlah dalam dirimu bahwa ada Tuhan yang menyertai engkau. Ingatkanlah di dalam dirimu bahwa ada firman Allah yang hidup yang kau miliki. Ingatkanlah dalam dirimu bahwa engkau hidup di dalam janji-janji Tuhan. Haleluya. Inilah yang Tuhan pesankan kepada kita menghadapi situasi, menghadapi kehidupan, menghadapi keadaan yang memang membuat bukan hanya orang Kristen, semua orang gelisah, khawatir, takut, bingung. Tetapi kita harus beda, saudara. Karena saya punya Tuhan, Anda punya Tuhan. Dan Dia berjanji menyertai. Dan di dalam kita ada firman,
Di luar kita ada Alkitab. Dan ada janji-janji Tuhan yang disediakannya bagi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk minggu pertama bulan April. Kami umat-Mu boleh beribadah kembali secara online. Kami bersyukur Tuhan adalah kasih karunia-Mu. Kami boleh berkumpul dengan keluarga kami sambil mendengar firman, arahan firman-Mu, pesan dari firman-Mu. Kami berkumpul dengan keluarga, teman, saudara kami sambil memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, semua adalah kasih karunia Allah. Di tengah berbagai situasi yang tidak baik, tapi kami masih boleh beribadah walaupun secara online. Kami percaya bahwa kemuliaan Tuhan sama seperti hari-hari di mana kami melakukannya di dalam bait-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini, bahwa Engkau menghendaki kami bersukacita di dalam Engkau, bukan karena keadaan dunia ini. Kalau kami melihat keadaan dunia ini, tidak ada dasarnya kami bersukacita, tetapi di dalam Kristus kami punya dasar yang kuat untuk kami bersukacita, karena Tuhan menyertai kami, karena janji-Mu ada di dalam kami, karena firman-Mu kami miliki ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, mari sucikan, kuduskan kami seluruhnya, dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Mari saudara yang di rumah, yang di tempat kos, mari ambil dengan iman dan aminkan roti, anggur yang ada di tangan saudara adalah tubuh dan darah Yesus. Mari ambil dengan cara yang benar. Hari ini kita akan terima perjamuan kudus. Pada malam tatkala Yesus akan diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia juga mengambil anggur, dan dari mulutnya keluar firman yang berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, dan inilah juga darahku, darah perjanjian yang baru yang ditumpahkan bagimu. Setiap kali kamu memakannya dan meminumnya, biarlah itu menjadi peringatan akan aku," kata Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, kita angkat di kedua tangan kita. Kita percaya ini adalah tubuh dan darah Yesus. Mari kita makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di minggu pertama ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Adalah berkat yang besar, karena kami tahu darah-Mu adalah perlindungan bagi kami. Tubuh-Mu adalah janji penyediaan, janji berkat, janji keselamatan. Tubuh dan darah-Mu adalah berkat yang besar bagi kami. Kami bersyukur kami boleh menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan sebentar Tuhan,
Kami akan membawa persembahan menabur di setiap awal bulan. Kami akan membawa dengan hati yang bersukacita, karena kami tahu kami hidup hari ini juga karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan pujian, saudara. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin jalanku. Kalau saudara tahu pujian ini, mari akan sama-sama. Sambil kita boleh membawa persembahan menabur kita, saudara. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin jalanku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasakan tangannya. Yesus, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Setiap persembahan yang boleh kami bawa di minggu pertama ini, yang kami boleh bawa dengan ucapan syukur, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Biarlah semua boleh dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama di tempat masing-masing, sambil saudara boleh mengangkat kedua tangan saudara untuk kita boleh sama-sama terima berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun bagimu segala berkat-Nya, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, damai sejahtera-Nya. Tuhan menyertai engkau dan tidak meninggalkan engkau. Dia ada di setiap gerak langkahmu. Dia berjalan di depanmu, di belakangmu, di samping kanan kirimu. Dia menopang engkau dengan kedua tangannya, dan Dia menyediakan apa yang engkau perlukan. Di tengah berbagai kesulitan sekalipun, Tuhan tetap memberkati hidupmu. Percaya dan terima berkat